Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yawmin fi yawmil mursiran wa jahran bi dini wa dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap nasihat-nasihat dari Tuan Guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang insya Allah pada tema kali ini adalah memendekkan angan-angan dan memilih circle pertemanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Izinkan para hadirin semuanya saya untuk membacakan di malam Jumat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat atas izin Allah melalui ilmu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengutip dalam kitabnya, mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aisyu aisyul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Jadi kehidupan dunia ini adalah sementara. Yang kehidupan abadi adalah kehidupan akhirat. Paling umur umat Nabi Muhammad diterangkan dalam hadis Rasul itu antara 60 sampai 70. Itu juga sangat sedikit sekali a'darullah, sakit dan sakit. Nah, kalaupun lebih dari umur 60-70 berarti itu adalah bonus. Maka yang mempunyai umur 60 ke atas ya, ataupun umur ini, maka itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dulu dilahirkan dari ibu kita itu bersih, maka pulang pun harus bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, maka kembali pun kita harus dalam keadaan suci. Maka dalam masuk kepada kehidupan akhirat, babul akhirah, yaitu di alam barzah, itu kita akan bahagia, di akhirat pun akan bahagia. Nah, beliau mengutip dari tema kali ini dengan hadis Rasulullah, al-aisyu aisyul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kemudian kata Syekh, jika engkau telah memendekkan angan-angan, berarti engkau telah juhud terhadap dunia. Jadi kalau kita tidak terlalu berambisi terhadap dunia, berambisi terhadap jabatan, kemudian mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar dalam ujian, syukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur akan ditambahkan oleh Allah nikmat, dan kalau kita kufur tunggulah azab yang pedih. Kalaupun kita mendapatkan ujian dan cobaan, maka bersabar.
innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Jika telah engkau memendekkan angan-angan, artinya engkau tidak terlalu berambisi terhadap harta. Punya rumah satu pingin dua, dua pingin tiga, tiga pingin empat, terus ya. Kemudian jabatan pun terus ingin lebih tinggi berambisi. Jika engkau telah memendekkan angan-anganmu, berarti engkau telah juhud terhadap dunia. Artinya hati kita tidak terlalu condong terhadap kehidupan dunia. Hati ini, kata Syekh, itu harus tujuannya adalah akhirat. Tujuannya akhirat. Pikiran boleh dunia, tapi hati adalah akhirat, dan nurani adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nurani? Nurani itu adalah hati yang sangat dalam. Hati yang sangat dalam adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Juhud terhadap dunia berarti tidak mengedepankan kehidupan dunia, hatinya akhirat. Nuraninya adalah Allah, pikirannya adalah dunia. Boleh memikirkan dunia tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Juhud yang sebenarnya adalah pendek angan-angan terhadap dunia. Jadi juhud yang sebenarnya itu tidak terlalu berambisi dalam dunia ini, karena dunia ini tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memendekkan angan-angan. Ya. Nah, jadi nasihat yang pertama dalam pertemuan kali ini, Syekh mengatakan harus kita memendekkan angan-angan. Itu berarti telah juhud terhadap dunia. Dunia dalam pikiran, hati akhirat, dan nurani Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, kata Syekh, jauhilah teman-teman yang buruk, circle yang membawa kita ke dalam kemaksiatan, circle yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman buruk yang membawa kita kenistaan dunia dan akhirat, maka jauhilah teman-teman tersebut, teman-teman yang buruk. Ya, carilah teman-teman yang soleh. Nanti dikubur ada beberapa pertanyaan. Yang terakhir itu adalah pertanyaan mengenai teman. Yang pertama yaitu di alam barzah, beberapa pertanyaan. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Adalah jawab Allah. Kalau di dunianya tidak kenal kepada Allah, maka akan sulit menyebut Allah sebagai Tuhan kita. Maka kalau kita di dunia ini dekat dengan Allah, akan mudah, dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, akan mudah menyebut marrobuka, siapa Tuhanmu, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu namanya pertanyaan-pertanyaan itu adalah fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu di dunia ini dibuktikan dengan ibadah, dibuktikan dengan ketaatan. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Allah. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jauh kepada Nabi, jauh kepada Nabi kita, jarang sholawat, jarang melakukan sunnah-sunnahnya, tidak mencintai Rasulullah, maka akan sulit sekali kita menjawab waman nabiyuka, siapa nabimu. Maka tumbuhkanlah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wama dinuka, apa agamamu? Islam. Apakah betul kita mencintai Islam? Apakah betul kita Islamnya kafah secara keseluruhan, atau Islam hanya Islam KTP saja? Ya, maka tentunya kita harus
beragama ini, Islam itu harus kafah, harus menyeluruh ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, wa ma imamuka, apa pemimpinmu adalah Al-Quran. Di dunia ini apakah kita dekat dengan Al-Quran? Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Al-Quran. Makanya kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan kubur ini akan mudah untuk dijawab. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu adalah Ka'bah. Orang yang melakukan sholat akan mudah menjawab Ka'bah. Wa ma, yang terakhir itu, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu, siapa saudaramu, siapa temanmu, ini yang akan membawa kita. Kalau kita menjawabnya muslimin wal muslimat, solihin, solihat, orang-orang yang soleh laki-laki ataupun orang-orang soleh yang perempuan, maka akan selamat itu ya. Jadi pertanyaan kubur yang keenam, saudara, teman, keakraban. Maka carilah teman yang baik, circle. Nah, apabila mereka buruk, membawa kemaksiatan, membawa kepada jurang neraka, ya, putuskan keakraban dengan mereka. Jangan sampai, kata Syekh ini, putuskan keakraban dengan mereka, jangan sampai membawa kita ke jurang neraka, ya, ke lembah. Misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang suka minuman keras, akan terbawa. Bergaul dengan orang-orang yang pergaulan bebas, akan terbawa. Bergaul, makanya lihat tontonan ya, harus sekarang tontonan yang tidak baik itu menjadi tuntunan ya. Sekarang itu tontonan jadi tuntunan, itu yang tidak boleh. Boleh kita menonton yang baik-baik, itu harus jadi tuntunan. Tapi sekarang terbalik, tontonan yang jelek itu jadi tuntunan. Putuskan keakraban dengan mereka. Maka kata Rasul, itu seperti kita bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi, akan terbawa wanginya. Kalaupun kita bergaul dengan orang-orang yang jelek, ya, diibaratkan seperti bergaul dengan pandai besi atau tukang las besi, akan terkena percikannya gitu ya, seperti itu. Maka putuskanlah keakraban dengan mereka yang buruk. Bergaulah dengan orang-orang soleh yang suka melakukan sholat, yang suka mengaji atau kajian-kajian. Bergaul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan terbawa menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Bergaul dengan orang yang suka ke masjid, ya, walaupun misalkan ada orang yang ke masjid tapi kelakuannya misalkan kurang baik, nah, kelakuannya kurang baik, suka ke masjid, apalagi dia tidak ke masjid, ya, ke masjid. Maka bergaulah dengan orang-orang soleh, insya Allah akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian kata Syekh, bergaulah dengan orang-orang soleh, circle-nya jauhilah kawan buruk meskipun dia dekat darimu, ya. Jauhilah kalaupun dia teman, misalkan teman baik atau teman ini, tapi dia akhlaknya buruk, bisa membawa menularkan penyakit mental, ya. Kalau penyakit mental itu akan mudah tertular. Contoh saja, kalau saya sebagai tenaga pengajar di kelas, ya, di kelas ada beberapa, misalkan siswa ini ada yang baiknya, yang bagusnya, kan ada karakter itu dari siswa juga, ada karakter baik, ya, sedang, di bawah jelek, ya. Maka misalkan yang jeleknya 5 orang, itu pengalaman saya akan terbawa itu teman-teman yang teman-temannya seperti itu. Maka di sini
pergaulan, carilah teman yang baik. Dari sebangku itu misalkan temannya yang malas, kemudian satu bangkunya yang asalnya rajin, itu terbawa juga malasnya. Jadi emang gampang yang namanya mental jelek itu menularnya gampang. Maka carilah teman-teman yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Kata Syekh, jauhilah kawan buruk meskipun ia dekat, dan dekatilah orang yang baik meskipun ia jauh darimu. Misalkan saudara kita yang mempunyai dia soleh, maka dekatilah. Ataupun siapa aja, dekatilah. Dia akan membawa kita ke jalan yang benar, insya Allah. Itu kata Syekh, dekatilah orang baik meskipun ia jauh darimu. Artinya tempatnya jauh ataupun tidak berdekatan, dekati. Kemudian kata Syekh, setiap pergaulan akan menumbuhkan pengaruh. Jadi itu teman yang jelek akan membawa pengaruh juga yang jelek. Pengaruh juga itu yang namanya penyakit mental, itu akan mudah tertular penyakit mental. Jadi perhatikanlah, ku angpusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Itu adalah pergaulan. Jagalah diri, jagalah keluarga dari api neraka. Dari api neraka itu artinya pergaulan yang baik, tontonan yang baik, ya, tontonan yang baik. Setiap pergaulan akan menumbuhkan pengaruh, kata Syekh. Setiap pergaulan akan menumbuhkan pengaruh. Jadi perhatikanlah siapa engkau bergaul. Perhatikanlah dengan siapa engkau bergaul. Insya Allah kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang baik, insya Allah akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jika ditanyakan tentang arti dekat, maka jawabannya adalah keakraban dan kasih sayang. Jadi ada kedekatan ini akrab, ya, kedekatan akrab, tapi dekatnya ini mendekatkan diri kepada Allah atau bahkan menjauhkan kepada Allah. Walaupun ini kata Syekh, jika ditanyakan arti dekat maka jawabanlah keakraban dan kasih sayang. Maka di sini kata Syekh, keakraban yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayangnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi penentang kepada Allah. Jangan menjadi orang-orang yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ku angpusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu yang kayu bakarnya itu adalah manusia. Waquduhan nasu wal hijarah, yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Naudzubillahi min dzalik. Jagalah, janganlah engkau meminta. Kemudian nasihat yang ketiga, janganlah engkau meminta, baik kata Syekh, janganlah engkau meminta baik itu bagianmu atau bukan. Jadi kalau itu bagianmu, misalkan kita bekerjalah, nanti juga ada gajinya. Jangan sampai meminta duluan, ya, meminta. Bekerja sesuai dengan apa yang insya Allah nanti juga ada dikasih bayaran dan lain sebagainya. Jangan meminta bagianmu atau bukan. Sesungguhnya meminta bagianmu menjadi dirimu tercela. Jadi kita di sini harus menjaga harga diri, bekerja dengan baik, ya. Kemudian disiplin. Insya Allah nanti juga rizki juga akan mengikuti kita. Disiplin, kemudian kerja yang bagus. Mungkin atasan kita juga sama akan memperhatikan kita. Jangan sampai meminta duluan, gajinya berapa, ini berapa. Buktikan dulu kita, kinerja kita, kedisiplinan kita.
Sungguhnya meminta bagianmu itu menjadikan dirimu tercela. Mungkin nanti penilaian dari atasan kita, kok kenapa sudah minta bagian atau honor, kerjanya juga belum. Itu kata Syekh. Ini adalah pelajaran tentunya. Ini pelajaran kita bekerja dengan baik. Ini pelajaran dari Syekh. Jadi saya bukan hanya saja tentang akhirat, tentang disiplin, tentang bekerja, ini diceritakan juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya. Sedang meminta yang bukan bagianmu menjadi dirimu hina dan benci. Apalagi meminta kita mencari rezeki dengan cara yang haram, dengan korupsi, kemudian dengan berbagai macam cara. Nah, di kita banyak rakyat membayar pajak dan lain sebagainya. Saya pun sama, membayar pajak motor, mobil, rumah dan lain sebagainya. Sementara pajaknya ini dimakan oleh orang-orang koruptor yang tidak bertanggung jawab, ya. Koruptor yang tidak bertanggung jawab, sehingga negara ini lagi sakit. Negara ini lagi sakit dengan ulah-ulah mereka. Nah, sebetulnya Indonesia ini adalah kaya raya. Indonesia ini adalah kaya raya, tambang, emas dan lain sebagainya. Kalau saja dikelola dengan baik, kalau saja orang-orangnya baik, insya Allah negara kita akan makmur. Tidak ada yang namanya kemiskinan, insya Allah, kalau dikelola dengan baik. Makanya banyak kata Syekh, sedangkan meminta bagian itu menjadi dirimu hina dan dibenci. Dan juga apresiasi kepada penegak hukum yang saya sendiri maksudnya membayar pajak dan lain sebagainya dengan keringat luar biasa, sementara mereka menyalahgunakan, ya. Terima kasih kepada penegak hukum yang menjalankan aturan-aturannya sesuai dengan aturan-aturan yang jelas. Ini juga dijelaskan dalam kitab, dalam hadis kita, ada mengutip hadis Rasulullah yang terakhir dalam hal ini. Nabi SAW bersabda, min jumlati ukubatillahi ta'ala li abdihi talabu malam yuksam lahu. Min jumlati ukubatillahi ta'ala li abdihi talabu malam yuksam lahu. Termasuk dari siksa Allah kepada hambanya ialah meminta sesuatu yang bukan bagiannya. Jadi itulah mereka yang tidak kurang bertanggung jawab, ya. Mereka termasuk dari siksa Allah kepada hambanya yang meminta sesuatu yang bukan menjadi bagiannya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Inilah nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu kita jangan terlalu mengedepankan angan-angan, jangan terlalu berambisi terhadap kehidupan dunia. Bersyukur apa yang telah Allah berikan. Kemudian nasihat yang kedua yaitu mencari teman-teman yang membawa kita ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Kawan-kawan yang soleh, ya, kawan-kawan yang soleh. Dan tentunya kalau kita tidak bisa menasehati mereka, bahkan kita akan terbawa, jauhilah mereka, orang-orang tersebut. Jauhilah orang mudah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan yang ketiga tentunya kita mencari rezeki itu yang halal. Kita jangan meminta bagianmu atau bukan. Jangan meminta bagianmu atau bukan. Di sini saya mengajarkan kita tentang kedisiplinan, kejujuran, ya, kejujuran. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala,
yang salah itu dari kebodohan pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.